halo. Ya, ini disconnect lagi. Halo, apakah terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Tapi kecil banget. Tapi kecil. Kecil suaranya? Iya, Pak. Nah, kita cek dulu settingnya. Tes, kalau sekarang gimana suaranya? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Sudah jelas, Pak. Oke, sudah jelas. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Boleh on cam semua? Ya, untuk mata kuliah ini akan saya wajibkan semuanya selalu on kamera. Silakan, dinyalakan. Nah, kan kelihatan gantengnya. Oke, kita mulai saja ya. Masih terdengar jelas suara saya? Kalau suara saya menghilang, mohon dikabari ya. Ruangan ini soalnya sinyalnya luplek. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya rada kagok ya dari transkripsi dengan kelas online ini. Sebetulnya harapan saya sih semuanya mau pindah ke kelas offline agar kita interaksinya lebih mudah lagi, lebih hangat lagi karena banyak yang dibahas di perkuliahan ini. Saya memerlukan respon aktif keterlibatan dari mahasiswa. Kalau di offline pengalaman dari 2 tahun yang lalu mungkin ya, karena semester kemarin saya nggak ngajar preskripsi oleh Kaprodi, interaksi kita itu sangat terbatas sekali yang berakibat kepada hasil akhir dari tugas kalian yang tidak optimal juga. Ya kalau kalian memang tetap ingin, saya yakin Pak bisa preskripsi dengan cara online, ya saya persilahkan. Meskipun berarti memerlukan effort yang luar biasa dari teman-teman semua. Harapan saya ya semua bisa on cam, semua bisa on mic, sehingga komunikasi kita tidak ada bedanya dengan yang kelas offline berjalan. Oke, untuk mata kuliah praktisi ini, di sesi pertama ini saya akan bahas tentang kontrak perkuliahannya. Yang pertama perlu kalian pahami, nilai akhir dari mata kuliah ini cuma ada 2. Kalau kalian nggak dapat A, kalian dapat E. Nah, kalian akan mendapatkan nilai A apabila kalian
pada saat UAS itu telah mendaftar seminar proposal. Dan kalau kalian tidak sanggup untuk mendaftar seminar proposal pada saat UAS, berarti teman-teman semua di sini akan mendapatkan nilai E. Nah, jadi ini harus menjadi perhatian yang sangat besar bagi teman-teman semua. Ya, tolong diperhatikan timetable, waktu dari yang sudah kalian alokasikan untuk pembelajaran mata kuliah ini cukup sangat menyita soalnya dari teman-teman semua. Oke, sebelum saya mulai, saya akan lakukan dulu assessment terhadap teman-teman semua di sini. Berapa di antara rekan-rekan yang hadir di sini sudah memiliki judul penelitian? Berapa orang yang sudah memiliki judul penelitian? Atau yang sudah memiliki rencana penelitian aja minimal? Sehingga kalian udah baca-baca, mereview jurnal-jurnal yang diperlukan untuk mendukung penelitian teman-teman semua. Ada di kelas ini yang belum? Apa yang sudah? Yang belum banyak, saya yakin. Yang sudah gimana nih? Siapa aja? Dan di domain research apa? Itu yang saya perlu tahu. Agar saya bisa mengarahkan nanti kemana kalian harus mencari jurnal, apa yang perlu dibaca, apa yang perlu dipahami. Nah, kalau tadi untuk yang di kelas offline udah langsung kita melakukan. Yuk cari jurnal ini di sini, cari jurnal ini di sini. Kita lakukan literatur review. Minggu depan sudah mulai mengumpulkan hasil literatur review dari jurnal-jurnal yang sudah dibaca. Nah, harapan saya kelas ini juga dapat melakukan hal yang sama. Terus terang, intensitas kita ini akan sangat menyita waktu. Teman-teman, praskripsi itu bukan persiapan skripsi. Praskripsi itu mengerjakan skripsi bab 1 sampai dengan bab 3. Jadi kalau kalian di mata kuliah ini santai-santai, saya bisa yakinkan nanti kalian akan kesulitan. Ya. Jadi yuk kita serius di mata kuliah ini. Saya akan wajibkan on cam di setiap sesinya untuk yang perkuliahan online ini, sehingga saya bisa memantau langsung keseriusan kalian berkuliah di mata kuliah ini. Karena kalau tidak serius di mata kuliah ini, sulit. Nggak percaya? Tanya ke kaprodi kalian. Semester kemarin yang di yudisium itu berapa banyak mahasiswa yang bisa menyelesaikan lulus tepat waktunya. Di informatika ini cukup mengerikan, teman-teman. Hanya di bawah 20% yang bisa menyelesaikan sidang tepat pada waktunya. Kalau di sini ada 30 orang, berarti hanya ada sekitar 10 orang yang akan menyelesaikan sidang skripsinya. Dan buat saya itu sudah cukup angka yang mengerikan. Ya, 10 orang itu berarti 30%. Mungkin hanya sekitar 7 dan 8 dari jumlah mahasiswa di kelas ini. Ya, makanya tadi saya nawarin teman-teman semua. Yuk, mending gabung deh sama yang offline. Agar saya bisa pantau langsung, agar bisa saya monitor langsung penyelesaian skripsi teman-teman. Banyak kekhawatiran yang saya rasa, ya mungkin saja kekhawatiran saya tidak beralasan. Bagi teman-teman yang berkuliah online ini, nanti manajemen waktunya akan lebih sulit. Tapi kembali ini kepada tiap masing-masing pribadi mahasiswa. Ya, nah ini tolong ditanamkan benar-benar di benak kalian. Dari sesi 1 sampai dengan sesi 14, ini kita harus selalu ada hasil yang dikerjakan untuk penyelesaian skripsinya. Berarti tugas pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus membuat penjadwalan kerja. Dalam 1 minggu, apa saja yang akan kalian kerjakan di dalam progres penyelesaian skripsi kalian semua. Terlebih apalagi kalau kalian belum punya judul. Di mana saya bisa bantu teman-teman menyusun latar belakang, menyusun rumusan masalah, menyusun tujuan penelitian, kalau belum memiliki rencana judul penelitiannya di mana. Itu problem utama tuh yang harus teman-teman pecahkan. Harus punya research area terlebih dahulu. Setelah itu harus punya objek studi. Berdasarkan objek studi, lakukan pengumpulan data awal penelitian. Dari pengumpulan data awal penelitian, nanti teman-teman bisa mengajukan judul apa yang akan diangkat. Oke? Nah, berangkat dari sana.
teman-teman nggak boleh berangkat dari apa yang ingin dihasilkan, apa yang ingin dibuat. Nggak bisa, kalau itu mah project, bukan research, bukan skripsi. Skripsi itu selalu berawal dari masalah. Ya, dan jangan juga nyari-nyari masalah. Karena udah tahu nih mau bikin ini, kemana ya, ke perusahaan mana saya bisa mengimplementasikan hal ini. Itu berarti cari-cari masalah. Penelitiannya mundur, bukan maju. Bukan berangkat dari masalah. Itu juga yang akan menyebabkan nanti kesulitan teman-teman untuk menuntaskannya. Nah, setelah itu teman-teman tentukan juga jenis dari judul yang akan dibangun. Kalau misalnya ingin membangun tema di sistem informasi, kenali dulu ada berapa jenis sih sistem informasi itu? Ada sistem informasi manajemen misalnya. Ada sistem informasi apa lagi? Kepegawaian, ada sistem informasi apa lagi? Decision support system misalnya. Ada sistem pakar. Dan ada yang lainnya. Jangan nanti teman-teman menyusun judul skripsi aplikasi yang diaku-aku sistem informasi. Itu nggak bisa. Sebuah aplikasi dan sebuah sistem informasi itu dua hal yang benar-benar berbeda. Nah, tolong dikenali juga definisinya apa, dipahami secara mendalam, contohnya bagaimana. Nah, apa yang membedakan antara aplikasi dan sistem informasi buat teman-teman yang akan main di ranah sana. Dan ingat, informatika nggak sebatas itu. Ya, informatika cukup luas. Kalian bisa mengangkat dari manajemen data, baik itu data mining, data clustering, secure database, itu bisa kalian jadikan sebagai tema penelitian juga. Kalian bisa menggantikan kepakaran seseorang, membangun sistem pakar, itu ada di ranah informatika juga. Kalian bisa main di computer and network security juga, keamanan jaringan. Bagaimana suatu jaringan yang sudah kalian konfigurasi tanpa metode tertentu dan dengan sudah mengimplementasikan metode tertentu. Bedanya apa? Bagaimana itu kalian buktikan di dalam sebuah penelitian. Ya, perlu teman-teman pahami aplikasi atau produk atau project dari skripsi teman-teman itu nilainya cuma 10%. Jadi tolong jangan konyol, skripsinya nggak selesai. Kenapa? Karena aplikasinya nggak rampung-rampung. Padahal itu sesuatu yang nggak ada nilainya atau nggak berarti. Nah, itu dipikirkan juga oleh teman-teman. Ya, karena di penelitian strata 1, fokusnya kepada teman-teman mengimplementasikan teori-teori yang ada. Dimulai dari metode, dimulai dari algoritmiknya apa, dimulai dari pengujiannya, implementasinya, pengkodiangannya, testingnya, secara alfa, secara beta. Nah, itu harus sesuai dengan teori yang dipaparkan. Itu intinya di penelitian skripsi S1. Kalau kalian ingin membangun suatu aplikasi atau suatu produk, itu skripsi D3, bukan skripsi S1. Nah, itu harus bisa membedakan juga. Silakan baca-baca seperti apa menyusun judul skripsi S1. Itu menjadi hal yang cukup penting juga. Oke, karena kelas ini sebetulnya interaksi, makanya akan kagok nih. Kalau kita jalankan secara online, saya harap mulai minggu depan, yang banyak berbicara adalah teman-teman semua. Membahas tentang penelitiannya. Apa kekurangannya, apa kesalahannya, kebingungannya di mana, sehingga saya bisa memberikan solusi. Anggap saya ada di posisi pembimbing skripsi teman-teman. Teman-teman harus bisa meyakinkan saya bahwa teman-teman itu layak untuk dibimbing. Itu tujuan dari seminar proposal. Teman-teman harus tahu, paham betul apa yang dibicarakan di penelitiannya, tujuan akhirnya itu menghasilkan apa. Nah, itu betul-betul harus bisa jelas dan mampu menceritakan hal tersebut. Ya, dan jangan lama-lama. Kita di UTS harus sudah submit 2 judul yang akan nanti dipilihkan oleh prodi mana yang disetujui untuk dilakukan untuk di-plotting pembimbing. Nah, jadi kalau sekarang udah sesi 1, besok sesi 2, di sesi 3 mungkin teman-teman masih punya sekitar 5 atau 6 judul. Di sesi 4 itu sudah mengerucut lagi ke sisa
ya 3 atau 2 judul. Nah, nanti di saat UTS teman-teman sudah punya 2 proposal bab 1 judul yang akan diajukan ke program studi untuk jadi tema penelitiannya. Nah, berarti waktunya mepet nih. Nah, makanya buat teman-teman yang sekarang masih bingung, apa ya penelitian saya? Udah saatnya bekerja keras dan terus berdiskusi. Kira-kira ini bisa diangkat nggak sebagai topik penelitian? Oke, ada di kelas ini yang udah punya judul? Boleh sharing dulu, cerita sedikit ke saya. Ingin ngapain penelitiannya? Atau yang udah punya ide lah minimal, ingin meneliti di bidang apa? Silakan. Ya, harus interaksi nih. Kalau pasif interaksinya saya pindahin ke kelas semua. Boleh Pak, saya Pak. Mana, Wan? Untuk penelitian rencana ini tentang, jadi kemarin tuh nemu permasalahan di salah satu peternakan maggot. Jadi kemarin juga tuh nemunya tuh sebenarnya dari kayak komunitas. Jadi saya nemu komunitas paguyuban maggot itu tuh lumayan udah se-Indonesia. Ada beberapa permasalahan udah dilihat juga. Kemarin juga sempat juga Pak ke salah satu koordinator maggot di daerah Jawa Barat, namanya Pak Dadan, itu di daerah Cinambe. Jadi rencana mau fokus penelitian tuh ke membantu solusi permasalahan di peternakan maggot. Gitu Pak. Rencana tuh mau basisnya tuh bikin sistem IoT. Jadi buat jadi kalau di petani maggot ini, peternak maggot ini tuh dia punya permasalahan itu, kemarin waktu langsung ke tempat lokasinya itu, pertama adalah suhu. Jadi kalau di beberapa jurnal juga saya baca tentang maggot ini tuh, jadi kalau suhu yang namanya itu apa ya, yang stabil untuk si maggot ini tuh sekitar 24 sampai 30. Cuman pas kemarin langsung ke objeknya, ke daerah Cinambe itu di tempat Padadan ini, itu ternyata suhu stabil itu maggot itu di daerahnya tuh pas dia riset itu tuh 31 sampai 34. Jadi emang ada perbedaan. Kemarin tuh buat bikin sistem buat rencana tuh buat stabilin suhu dan kelembapannya. Cuman emang kagak bisa nggak pakai namanya itu, kan kalau yang sekarang tuh kalau bikin sistem tuh ada pakai namanya tuh boolean, jadi hanya tahu if else, jadi benar salah atau enggak. Rencana tuh mau implementasi salah satu algoritma itu pakai fuzzy logic. Jadi fuzzy logic itu kalau saya baca tuh algoritma yang samar. Jadi dia tidak hanya fokus kepada satu variabel aja. Misalkan if 34 tapi ada yang mendekatinya. Karena pakai itu sih Pak. Sistemnya IoT jadi bisa dimonitoring. Cuman memang untuk buat apa yang namanya tuh menstabilkan si suhu di daerah itunya biar namanya tuh dia punya kayak kecerdasan sendiri, pakai fuzzy logic itu. Kedengaran Pak? Itu sih Pak rencananya. Agak kecil Pak. Masih kecil, Pak.
Masih kecil, Pak. Agak kecil, Pak. Sekarang gimana? Aman nggak? Masih kecil, Pak. Masih kecil aja. Problem berarti ini. Audio saya kecil mikrofonnya. Tadi sempat lancar ya? Normal kan ya tadi ya? Sempat lancar. Mana volume setting? Oke, kalau sekarang gimana? Sudah jelas, Kak. Sudah, Pak. Jelas. Ya, Pak. Sebentar, biar nggak echo, saya jauhkan dulu. Segini, suara saya mendengung nggak? Aman? Aman. Aman, Pak. Oke. Tadi Ikhwan sudah ada penelitian rencananya di apa? Megot ya, budidaya ternak megot ya. Iya, Pak. Oke, algoritmanya juga yang sudah ingin dipakai sudah ada. Rencananya mau pakai Fuzzy Logic. Betul? Betul, Pak. Oke, berarti judul yang akan diajukan kayak gimana nih, Wan? Kalau belum kepikiran sih Pak kalau judulnya, baru data-data itunya aja. Coba kita rangkai justru kata-katanya. Kita coba. Kira-kira gimana? Sebentar Pak. Pakai. Kalau belum ada itu berarti pakai kata pembangunan ya Pak ya? Kayak masih baru dibuat. Apa ya? Pembangunan. Assalamualaikum. Parane. Neng mau coba ke beli gitu ya? Iya, Mas. Kemungkinan dapat. Enggak.
Wih, ada yang mau mie ayam. Bentar, Pak. Ini tadi saya ketik dulu. Pembangunan sistem kontrol iklim BSF Black Soldier Fly Maggot berbasis Internet of Things dengan algoritma fuzzy logic. Itu kayak gitu mungkin Pak judulnya. Bentar, audio saya problem lagi tadi. Pembangunan gimana? Pembangunan sistem kontrol iklim BSF. BSF itu kepanjangannya Black Soldier Fly Maggot berbasis Internet of Things dengan algoritma fuzzy logic. Tuh, berarti yang akan diatur climate-nya ya? Iya Pak, itu climate sistemnya. Oke. Nah, sekarang kalau sudah teman-teman semua punya kira-kira ide judulnya itu apa, langkah berikutnya ya kalian tinggal masukkan keyword itu ke Google kalian. Lihat sudah berapa banyak penelitian terdahulu yang membahas tentang hal ini. Makin banyak penelitian terdahulu yang muncul, itu makin baik. Bukan makin ditakuti, oh bahwa ini penelitiannya sudah ada. Karena nggak mungkin sebuah penelitian itu belum pernah dilakukan sebelumnya. Pasti sudah pernah ada yang melakukan sebelumnya. Nah, langkah berikutnya, teman-teman baca tuh semua penelitian terdahulu yang ada selengkap-lengkapnya. Cari tahu yang sudah mereka bangun seperti apa. Yang sudah mereka hasilkan seperti apa. Nah, gali sedalam mungkin. Itu untuk menjadi referensi di penelitian kita. Sudah semuanya dibaca, baru nanti kita tentukan apa yang akan menjadi pembeda antara penelitian kita dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Itu langkah selanjutnya. Silakan cari tahu novelty kita apa. Ikhwan misalnya tadi pakai algoritma fuzzy logic. Ada nggak yang sudah pernah pakai lagi tentang fuzzy logic ini di climate control? Nah, kalau sudah pernah ada, berarti kita belum punya novelty itu, karena sudah pernah dilakukan sebelumnya. Cari tahu di dalamnya itu seperti apa yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Kita harus menemukan pembedanya. Itu yang disebut dengan state of the art penelitian. Nanti di bagian akhir, bab 2 penelitian teman-teman, itu harus disampaikan. State of the art penelitiannya apa? Apa yang membedakan penelitian kita dengan semua penelitian terdahulu yang pernah dikerjakan. Itu harus ada. Karena kalau tidak ada perbedaannya, berarti kita melakukan penelitian yang sia-sia. Kerjaan kita mubazir. Ngapain? Berarti kita tinggal pakai aja hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain itu. Kita nggak perlu meneliti lagi. Kita hanya mengkonfigurasi atau mengimplementasikan. Nah, bedanya skripsi dengan proyek kayak gitu. Kalau proyek nggak jadi masalah tuh, ada mirip-mirip. Bahkan memakai hal yang sama. Itu sah di proyek. Tapi kalau di skripsi, di research, itu nggak boleh. Karena kalau sudah pernah ada orang yang meneliti dan kita lakukan sama persis, bahkan tidak ada pembedanya, itu adalah hal yang sia-sia. Jadi kita nggak boleh. Nah ini nih yang bikin capek nih di skripsi itu. Harus benar-benar berbeda. Ya, itu yang repotnya. Karena kalian harus berbeda, nggak hanya dengan teman sekelas saja, tapi dengan semua penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Se-Indonesia bahkan sedunia. Nah ini yang menjadi hal yang menarik dan tantangan buat teman-teman semua. Harus bisa mencari novelty atau yang disebut dengan state of the art penelitian. Gitu. Nah, nanti kalau sudah judulnya fix, disertai dengan latar belakang yang baik, disertai dengan rumusan masalah yang baik, kita akan bahas nanti di sesi berikutnya. Tinggal teman-teman gimana meyakinkan kepada pembimbing bahwa teman-teman ini layak dibimbing dengan judul tersebut. Nah, caranya kayak gimana? Tentunya harus paham luar dalam dari sisi keilmuan yang akan dipakai di penelitiannya.
Nah, fuzzy logic misalnya tadi contoh algoritma yang akan dipakai oleh Ikhwan. Kita nggak bisa paham sebatas definisinya saja. Kita harus paham sepenuhnya. Bagaimana tuh variabelnya, bagaimana konstantanya, bagaimana implementasinya, alternatifnya apa. Nah, itu harus tahu. Ya, nah, harapan saya di sesi 1 ini saya hanya ingin mengingatkan itu saja ke teman-teman semua. Jangan sampai teman-teman menganggap skripsi ini sebagai sebuah project. Karena itu bukan. Sangat-sangat bukan. Skripsi ini adalah sebuah penelitian. Berarti langkah-langkahnya jelas. Kaidah-kaidahnya jelas. Gerak-gerik yang akan kalian lakukan jelas. Dari mulai metode pengumpulan data. Nah, tadi udah ada observasi tuh dari Ikhwan, kunjungan ke salah satu pusatnya, misalnya, atau perusahaannya, nanti teman-teman yang lain kunjungan. Nah, metode pengambilan data yang akan dipakainya apa? Rata-rata mahasiswa STTB mah kan 3 ya. Wawancara, observasi, dan studi literatur. Nah, teman-teman harus punya teorinya tuh. Wawancara yang baik dan benar itu gimana? Menurut siapa? Di buku apa? Kapan terbitnya? Wawancara yang kita lakukan itu jenisnya apa? Terbuka, tertutup, formal, non-formal, mengerucut, mendalam, atau yang mana? Pertanyaan pada wawancara kita pakai metode apa? 5W1H. Apa itu 5W1H? Siapa yang menciptakannya? W pertama apa? W kedua apa? W ketiga apa? Itu teorinya harus jelas. Lengkapi dulu teorinya sebelum kita melakukannya. Jadi jangan wawancara duluan baru dicari teorinya. Nah, pahami dulu teorinya. Bagaimana cara melakukan wawancara yang baik dan benar. Baru setelah itu, eksekusi. Nah, setelah selesai diwawancarai, berarti harus ada penulisan laporan wawancara. Laporan wawancara itu formatnya kayak gimana? Harus disahkan oleh siapa saja. Nah, itu harus jelas. Ya. Jadi, silahkan mulai sekarang, semua yang kalian lakukan itu harus berlandaskan teori. Karena skripsi anak S1 adalah mengimplementasikan teori. Nanti kita bicara metodologi penelitian. Kalian pakainya untuk pengembangan sistemnya, misalnya ada yang pakai extreme programming, ada yang pakai Scrum, ada yang pakai rapid application development. Silakan, yang manapun juga benar kalau dieksekusi dengan benar. Nah, tapi jangan sekonyong-konyong teman-teman tiba-tiba milih, saya ingin pakai Scrum. Tapi ketika ditanya, siapa yang bertanggung jawab terhadap backloggingnya? Scrum Master-nya siapa? Pair programming-nya siapa? Itu nggak bisa menjelaskan. Jadinya salah langkah tuh. Paling bahaya kalau skripsi teman-teman itu disuruh mengganti metode. Itu sama saja dengan mengulang penelitian. Nah, jangan sampai terjadi. Pastikan metode yang dipilih itu sesuai dengan yang dikerjakan. Wajib. Itu. Ya. Nah, untuk awal kita belum turun ke materi, kita akan masuk ke materi minggu depan. Yang perlu teman-teman pahami tadi, hasil akhir dari mata kuliah ini hanya 2, nilai A atau nilai E. Nilai A yang bagi seminar proposalnya bisa tepat waktu, nilai E bagi yang tidak seminar proposal tepat waktu. Timeline penting buat teman-teman semua adalah UTS. Pada saat UTS harus sudah menyelesaikan bab 1. Submit 2 judul yang akan diajukan sebagai topik penelitian. Oke? Setelah UTS nanti absensi bukan saya yang mengabsen, tapi teman-teman yang sendiri yang mengabsen.
Absensi akan saya nyatakan hadir apabila di minggu tersebut teman-teman telah melakukan bimbingan. Jadi buktinya adalah kartu bimbingan. Kalau minggu tersebut sudah bimbingan, berarti sesi 8 saya hadirkan. Di minggu sesi 9, tunjukkan lagi, sudah bimbingan belum? Kalau sudah bimbingan, akan saya hadirkan. Kalau belum bimbingan, berarti alpha. Jadi mulai setelah UTS, kalian akan mendapatkan pembimbing untuk skripsi kalian. Dan tolong, minimal seminggu 1 kali bimbingan. Oke? Paham? Ya, di saat Paham, UAS nanti adalah seminar proposal. Harapan saya bahkan sebelum UAS teman-teman semua sudah bisa mendaftar seminar proposal. Ya. Nah, sehingga buat teman-teman yang lulus tepat tahun 4 waktu di semester 8 berarti tinggal penyelesaian bab 4 dan bab 5. Bagi teman-teman yang akan wisuda, akan mengejar wisuda bulan Mei atau lulus 3,5 tahun, berarti nanti setelah seminar proposal itu langsung dilanjutkan dengan sidang terbuka, langsung dilanjutkan dengan sidang akhir. Yang mengejar 3,5 tahun berarti menyelesaikan 5 bab skripsi. Yang tidak mengejar 3,5 tahun berarti menyelesaikan 3 bab skripsi. Saran saya buat teman-teman yang memang sudah habis mata kuliahnya dan mengontrak skripsi di semester ini, tuntaskan. Pasti bisa. Kenapa saya yakin bisa? Karena zaman dulu nggak ada tuh yang namanya mata kuliah praskripsi. Langsung hanya skripsi selama 3 bulan. Sama saja seperti sekarang teman-teman yang coba menyelesaikan dalam 7 semester. Saya yakin bisa. Karena yang akan mengejar 7 semester ini rata-rata sudah lebih matang. Oke? Paham ya? Apa yang akan kita hadapi 1 semester ke depan. Terus saran saya lihat nih, ada 2, 3, 4 orang yang nongkrong di STTB. Nanti udah, kita masuk kelas aja. Biar kalian bisa berinteraksi langsung lebih nyaman. Komo si Iwan mah di PPSI. Ya, kamu masuk kelas aja biar nggak keganggu tuh di ruangan, garandeng tuh kukuh liar. Ini serius, skripsi. Ya, jangan kalian anggap remeh. Sekarang rasanya enteng-enteng aja. Nanti kalian 2 minggu sebelum UAS, saya tagih, udah daftar seminar proposal belum? Nangis kalian. Dan itu kejadian terus setiap tahun. Nah, harapan saya jangan sampailah terjadi di sini. Bantu saya. Kita mau akreditasi ulang nih program studi informatika. Gimana caranya saya bisa berdebat kepada asesor ketika asesor bilang, kenapa lulusan program studinya hanya segini? Yang masuk 500 orang kok yang wisuda 20? Saya mau jawab gimana kalau kalian nggak bantu? Ya, selain beban tanggung jawab kalian terhadap diri sendiri untuk lulus tepat waktu, kalian juga ada tanggung jawab cinta kalian terhadap alma mater. Yuk bantuin atau STTB biar akreditasinya bisa bagus. Mahasiswa lulus cepatnya, lulus tepat waktunya, banyak. Ya, karena 5 tahun berturut-turut, sama, maksimal 20%. Apalagi yang angkatan kemarin, nyari hati saya ninggalin. Dari 160 nggak nyampe 30 orang yang sidang. Ini sangat mengecewakan buat saya. Ya, dan ini akan terjadi lagi di angkatan kalian kalau kalian menyepelekan mata kuliah ini. Serius. Oke? Ya. Minggu depan, ya buat yang mau datang offline ke kampus, pastikan udah vaksin, udah booster, sok datang ke kampus. Beda rasanya nanti kita diskusi di kelas langsung dengan diskusi secara online. Karena ini bukan mata kuliah yang pemaparan materi. Ini saya ingin membantu kalian menyelesaikan proposal. Kalau kita nggak berinteraksi secara langsung, sulit. Sulit. Ya, kecuali yang di luar kota ya nggak apa-apa mengikutinya dan lewat Zoom. Tapi harapan saya ada juga yang masuk di kelas sehingga bisa tahu ya seperti apa progresnya dan bagaimana interaksi kita yang nyamannya di kelas. Ya, lagian kalian jangan rebahan mulu atau datang ke kampus ke tingkat akhir rek wisuda online kene wae. Udah saatnya online. Tadi saya ngajar 13 mahasiswa offline meni saeutik saya sana lemah. Iya jadi kita datang ke kampus. Ngapain? Ya, udah jangan jiwa rebahan lagi. Kalian udah mahasiswa tingkat akhir nih, tanggung jawabnya udah berat. Udah nggak kerasa.
Nah, jadi yuk kita berjuang bareng-bareng. Saya hanya akan bisa membantu apabila teman-teman mau dibantu. Ya, saya akan kesulitan untuk membantu teman-teman kalau teman-teman nggak minta tolong. Itu utamanya di mata kuliah ini. Ya. Oke, tugas sekarang. Yang pertama, tolong dicatat. Silahkan kalian lakukan literatur review pada jurnal, skripsi, ataupun tesis yang tema penelitiannya mirip-mirip dengan rencana kalian yang akan kalian ambil. Minimal 1. Pak, kayak gimana sih literatur review itu? Cari tahu. Caranya seperti apa? Format laporannya bagaimana? Silahkan cari tahu. Sudah tahu tata cara untuk literatur review, baru lakukan. Oke? Yang kedua, kalian wajib membuat jadwal kerja. Kayak anak TK lagi. Jam 4.30 bangun sholat, jam 5 mandi, jam 6 makan, jam 7 berangkat ke kampus. Selama 1 semester ke depan yang ada kaitannya dengan penyelesaian skripsi kalian. Mohon dicetak sebesar-besarnya. Minimal ukuran A2. Tempel di dinding kalian. Kalau bisa mah tempel di atap tempat tidur kalian. Jadi tiap kali kalian baringan, kelihatan tuh jadwalnya. Apa-apa saja yang sudah kalian kerjakan dan apa-apa saja yang belum kalian kerjakan. Foto kirim ke saya buktinya bahwa kalian sudah membuat program jadwal kerja penyelesaian skripsi. Oke? Paham ya? Ini hal yang remeh atau sepele biasanya teman-teman anggap. Tapi coba nanti kalian bayangkan. Kalau ada satu aja target pekerjaan hari ini yang nggak dikerjakan oleh Anda, berarti waktu pengerjaan skripsi kalian nambah 1 hari. Kalau tiap minggu ada 1 atau 2 hari yang tidak sesuai pengerjaannya, kebayang nggak? Nanti di akhir semester 8, berapa lama molornya pengerjaan skripsi teman-teman? Makanya hal ini sangat penting. Bikin jadwalnya mudah. Yang susah adalah komitmen ke jadwal tersebut. Hari ini saya ada rencana kunjungan ke perusahaan A untuk mewawancara si bapak ini. Kerjakan dong kalau kalian sudah jadwalkan itu. Hari ini saya akan melakukan literatur review sebanyak sekian buah. Hari ini saya akan menyusun bab 1. Hari ini saya akan mencari data untuk latar belakang. Hari ini saya akan mencoba redaksi untuk rumusan permasalahan. Itu harus kalian rencanakan di jadwal kerja. Ya? Paham? Buat sebagus-bagusnya. Tempelkan di dinding kamar kalian. Agar jadi acuan kalian di dalam melakukan pengerjaan skripsi. Ini kebetulan di ruangan saya ada 2 teteh-tetehnya yang dulunya praskripsi sama saya. Masih ingat sumpahnya nggak, Teh? Ada 2 sumpah kan ya? Di kelas praskripsi ini kan ya? Tuh, ketawa-ketawa tuh teteh-tetehnya, angkatan 16 sama angkatan 17 nih yang ada di ruangan saya. Sumpah yang pertama adalah kalian nggak akan tidur kalau skripsinya belum nambah 1 halaman. Serius, tanyain tuh ke teteh-tetehnya. Sama di kelas ini juga saya akan melakukan sumpah itu. Kalian harus berjanji kepada saya, kalian nggak akan tidur kalau skripsi kalian belum nambah minimal 1 halaman aja. Saya nggak minta banyak-banyak.
Ya? Paham? Paham ya? Nanti itu sumpahnya di UTS, tenang aja. Tapi kalian harus sudah mulai siap bagaimana keseriusan saya. Dan saya juga akan mengatur makan kalian. Nah, ini biasanya yang suka disepelekan. Ya, kalau dulu kalian makan Indominya di Sanguan, kalau sekarang kalian makan Indominya pakai telur. Karena otak kalian itu bekerjanya dengan protein, bukan dengan karbohidrat. Amun rek macul, ju Indomie di Sanguan. Itu gula sama gula, karbo sama karbo. Tenaga kalian kuat, jang macul, lain jang mikir. Nah, karena kalian sekarang mau research, mau penelitian, diperlukan otak yang encer, berarti kalian perlu protein. Gak usah yang mahal-mahal, yang termurah itu telur, cuk sahapan, doge mahal, enak mah. Ya tetap, nggak semahal daging merah kan ya. Ada alternatif berikutnya, daging putih. Kalau nggak ikan, ayam. Tapi yang penting kalian perlu asupan protein untuk otak kalian, agar kalian bisa berpikir dengan baik. Ingat, tubuh kalian nggak ada bedanya dengan komputer. Tubuh kalian adalah sebuah sistem yang terdiri dari sub-subsistem. Ada sistem pencernaan, ada sistem pernapasan, ada sistem peredaran darah, ada sistem syaraf. Semua sistem itu kalian harus jaga fungsinya dengan baik agar bisa bekerja secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Nah, itu bakal ada definisi di bab 2 skripsi kalian. Apa itu sistem? Kumpulan dari sub-subsistem yang bekerja sama dengan baik untuk mencapai satu tujuan tertentu. Tubuh kalian juga sama, mesti kalian jaga agar kalian dapat berpikir dengan baik. Ya, tolong mulai sekarang diperhatikan makanannya. Pak, kebanyakan telur mah tuh ke bisul, baik, kenyaneon bisul ke. Yang penting skripsinya beres heula. Ya, atau jerawatan Pak, nggak apa-apa, nanti treatment habis skripsi. Yang penting ketika ngerjain skripsi, lancar. Oke? Ya, jaga asupan makanannya. Itu logika sederhana kok. Kalau kalian punya tenaga untuk lari 10 meter, saya ajak lari 50 meter, ya kalian ngos-ngosan. Karena tenaganya keburu habis. Nah, kita akan berpikir high thinking order nih. Jadi harapan saya semua teman-teman siap. Tolong asupan proteinnya untuk tubuh teman-teman ini dijaga. Udah saatnya. Ya, selama 1 semester ke depan ini. Dan harapan saya tentunya sampai sidang akhir. Jaga juga kesehatan. Ya, terutama yang suka main ke kampus ke sini. Jaga kesehatan kalian. Sekarang musim cuaca lagi nggak enak. Kalau kalian flu sedikit aja, meskipun kalian masih mampu beraktivitas, tapi saya jamin kemampuan otak kalian menurun drastis. 2-3 hari kalian sakit, di semester sekarang yang lagi kritis ini, itu akan sangat menghambat sekali buat teman-teman dalam mengerjakan skripsi. Jadi kesehatan tolong dijaga sebaik-baiknya. Oke? Saya rasa cukup untuk pertemuan pertama kita. Silahkan dipersiapkan literatur reviewnya, cari jurnal-jurnal yang ada kaitannya dengan tema penelitian yang akan diangkat. Baca, lalu lakukan literatur review. Yang kedua adalah bikin jadwal kerja untuk penyelesaian skripsi. Cetak, tempel di kamar masing-masing, tong di kamar batur. Ya. Nah, dan tolong kalian taat terhadap jadwal yang sudah kalian buat sendiri. Hanya itu yang bisa nanti membantu diri kalian menyelesaikan proposal ini tepat pada waktunya. Untuk tips dan trik nantilah belakangan. Ketika kita sudah selesai proposal kita, saya akan ajarkan gimana caranya agar kalian mudah ketika pelaksanaan sidang menghadapi penguji. Oke? Ada yang ingin tanyakan?
Silakan. Kalau Untuk kamu mah ke ruangan ujian lah, nanaonan di Mebir. ya Pak, dulu Pak, kalau buat yang offline itu gimana Pak? Gimana? Kan saya juga lagi. Ya, gimana? Kalau buat yang pengen offline gimana Pak? Buat yang pengen offline ya udah cari ruangan aja bareng-bareng. Atau mau gabung ke kelas yang pagi tadi jam 10 boleh. Nggak jadi masalah buat saya. Gabung aja tuh ke yang kelas pagi ya. Yang kelas pagi kebetulan jumlah mahasiswa juga baru sedikit, baru 13 orang. Saya kelas offline bisa lah sampai 30 orang. Nah, silakan kalian bergabung aja. Jadi Pak, nggak masalah gitu gabung sama kelas yang lain. Nggak masalah buat jam. Nanti saya yang ngatur ke akademik. Ya, Udah Pak, jadi Pak. gabung aja ke yang kelas pagi, ke yang kelas jam 10 atau buat yang offline. Oke? Banyak yang mau pindah ke offline di sini. Harapan saya sih semuanya pindah ke offline. Udah lama juga nggak ketemu atuh. Tingkat akhir mah tuh kita bareng-bareng. Ya, Pak. Berjuang bekerja. Oh, ya Pak kan. Ya. Ayo pindah aja ke kelas offline yuk. Bareng aja ke kelas pagi, masih ada 13 orang, ini ditambah 35 juga berin sih kalau datang KB. Ya kita cari ruangan gede nanti. Bisa di Labcom lah, Labcom milik saya kan. Bebas saya mau menggunakan Labcom biar dingin juga kan mikirnya, jadi otaknya ngebulna ke ASEAN gitu. Mau pindah semua ke offline? Ayo, saya ladenin kok. Kalau mau bikin kelas terpisah Pak, 34 orang nih. Ayo, nggak apa-apa. Bikin aja kelas terpisah. Dari jam 1 sampai jam 2-nya. Gitu kan ya? Jadwal kita jam 1 kan ya? Jam 1 sampai jam 3. Nah, kalau misalnya pengen tetap jadwalnya jam 1 sampai jam 3 Pak, tapi di offline kan? Ayo. Udahlah, preskripsi mah offline aja lah. Mata kuliah lain boleh lah, nggak offline. Tapi saya harap preskripsi emang kalian mending datang offline. Ya, kecuali kalau yang luar kota yang di mana lagi gitu kan ya. Atau harus ngekos dulu gitu. Nah, kalau emang mau ngekos mah nggak saya tungguin sampai jadi rumah kosnya. Ya, cuman kalau yang bisa hadir offline, kita offline. Lebih nyaman berdiskusinya, kita bisa langsung praktek. Di sini mah kagok kan kalian mau open mic aja hararese ya. Di kelas mah saya lagi ngomong juga mau dipotong sok aja gitu kan ya. Karena tetap muka langsung gitu. Jadi diskusinya pasti akan lebih cair, akan lebih lancar kalau di kelas offline. Khusus untuk preskripsi ini. Sebetulnya saya udah titip ke kaprodi kalian. Tolong kasih tahu anak 19 untuk preskripsi pilih offline semua. Tapi ternyata enggak juga. Gitu. Padahal saya udah pengen ya kalian semua offline. Karena lumayan berat mata kuliah ini, serius. Serius, saya inginnya semua bisa menuntaskan dengan baik proposal. Gitu intinya mah. Saya emang harapannya ya tidak ada lain, kalian semua bisa sidang tepat waktu gitu intinya. Betul. Buat saya miris sekali lihat anak informatika nggak nyampe seperti anak industri aja. Anak industri itu 55% yang sidang tepat waktunya. Anak informatika itu nggak nyampe 20%, hanya 18% yang sidang tepat waktunya. Buat saya ini berarti ada sesuatu yang salah yang harus diperbaiki. Dan baru akan ketahuan kalau kita diskusi bareng-bareng. Yuk, kesulitannya di mana? Nah, kalau di offline pasti lebih cair nanti diskusinya. Ya, pada pindah aja offline ya. Silakan sok kalian rapat kelas gimana diskusikan. Saran saya, preskripsi ini offline lah. Nanti semester 8 juga sedang skripsi, mending offline. Kenapa? Bimbingan juga dosen udah ke kampus kan? Pasti dosen banyak yang meminta kalian, yuk bimbingan tatap muka aja di ruangan 22, di ruangan 23. Gitu. Nanti akan lebih mempermudah proses teman-teman semua. Gitu. Yuk kita pecahkan rekor. Minimal 50% mahasiswa angkatan 19 ini sidang tepat waktu. Nggak muluk-muluk saya. 50% aja buat saya sudah alhamdulillah. Berarti dari yang hadir di kelas ini setengahnya aja udah sidang tepat waktu, saya sangat bersyukur sekali.
Ya, ini sesuatu yang menjadi cita-cita saya. Gitu. Saya yakin bisa kalau teman-teman semua mau kerjasama dan kita bahu-bahu mau. Karena terus terang, sok sekarang santai, nanti dekat UTS kelabakan lagi. Nyiapkan judul. Beres dapat ngumpulin judul UTS, masuk kuliah lagi, preskripsinya nyantai lagi. Ketika di akhir-akhir, udah daftar belum? Seminar proposal, kelabakan lagi. Rusuh lagi. Ingat, yang menyetujui kalian maju seminar proposal, bukan saya, tapi pembimbing. Saya di sini fungsinya membantu agar proposal kalian ideal dan disetujui pembimbing. Jadi yang menentukan nilai A atau E bukan saya, tapi pembimbing kalian. Kalau di ACC aja maju, seminar proposal dinyatakan layak. Kalau pembimbing nggak ACC, gimana? Praskripsi lagi bareng saya berarti. Ya. Nah, ini mohon diperhatikan. Mata kuliah ini, ya saya bukan mengagul-ngagulkan mata kuliah ini, tapi ini sangat penting buat penyelesaian skripsi teman-teman semua. Oke, gitu ya. Silakan berdiskusi. Kalau mau membentuk kelas offline sendiri boleh. Kalau mau bergabung dengan kelas offline yang sudah ada juga silakan. Kalau mau tetap bertahan online juga saya layani. Namun harapannya teman-teman semua tolong kelasnya aktif. Karena di kelas praskripsi ini teman-teman lebih banyak bicara dibandingkan saya. Saya tidak akan tahu bagaimana cara memperbaikinya, apa yang harus diperbaikinya kalau teman-teman nggak cerita. Gitu kan ya? Oke, selamat mengerjakan tugas pertamanya. Lakukan literatur review terhadap salah satu jurnal tertentu yang kalian pilih, minimal 1. Ya, syukur-syukur bisa 5 lah yang kalian baca, jadi lumayan sudut keilmuan kalian. Yang kedua, tolong bikin jadwal kerja. Seperti yang sudah saya sampaikan di grup angkatan, baca, dan baca. Kita semua mesti belajar membaca lagi. Ya, karena teman-teman akan membaca ratusan, mungkin bahkan ribuan lembar buku referensi yang akan dijadikan sumber penelitian. Kalau nggak terbiasa baca, kita 15 menit kayaknya ngantuk. Nah, jadi sekarang mulai biasakan lakukan literatur review biar teman-teman terbiasa membaca dan bisa menyelesaikan proposalnya dengan baik. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas keterlambatan saya karena ada kegiatan di kampus tadi. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.